Ini lagi dingin banget, mendekati 0 dan hujan. Jadi jamaahnya agak sedikit kedinginan. Banyak kan ya? Oh banyak kedinginannya. Saya sudah tahu kan salju itu gak enak kan? Padahal ini belum muncul salju. Ayo sudah ada salju, temperaturnya drop tapi basah, becek. Sepatu harus beli baru. Gak enak deh pokoknya. Jaket harus ganti dan seterusnya. Saya kita nggak akan bahas tentang dingin hari ini, kita bahas tentang dingin. Itu sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Islam itu kan punya masa-masa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian Rasulullah membangun Islam dari awal, lalu kemudian Rasulullah mewariskan Islam itu pada para sahabat. Kemarin saya sudah ceritakan di Madinah, yang pertama kali diwariskan adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar maka masanya Umar. Setelah Umar maka masanya Utsman. Setelah Utsman maka masanya Ali. Nah, 4 ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah para khalifah yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya Rasyidin. Karena rasyada itu beda dengan hidayah. Kalau hada, yahdi, hidayatan itu artinya gini. Ustaz, jalan ke Jakarta mana? No. Nah, itu jalan ke Jakarta situ. Tapi perkara nanti antum ketemu apapun di jalan itu serang. Tapi kalau saya memberikan rasyada itu adalah lebih daripada hidayah. Jadi dia mengarahkan di setiap simpangan. Kalau simpang ini nanti belok sini, nanti simpang ini belok sini, simpang belok sini, itu rasyada. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah masa setelah Rasulullah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin kemudian muncul zamannya Umayyah. Kenapa namanya Umayyah? Karena yang memimpin adalah keluarga Muawiyah, lalu kemudian Yazid bin Muawiyah, lalu kemudian dan seterusnya. Nah, itu adalah Umayyah. Berapa lama Umayyah ini? Kalau Rasulullah itu kemudian sekitar sampai meninggalnya itu, lalu kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin sampai tahun sekitar 660-an, lalu kemudian dari 660-an itu kemudian lanjut ke Umayyah sampai tahun 750-an. Nah, 750-an Umayyah itu berarti pusatnya Umayyah di Damaskus. Nah, Umayyah berarti kemudian diganti dengan Abbasiyah. Abbasiyah itu sampai sekitar tahun 1500-an. Lama sekali. Nah, 1500-an baru kemudian Utsmaniyah. Jadi ya, berarti ada berapa periode? Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Abbasiyah di mana? Abbasiyah ada 2, satunya di Baghdad, satunya di Kairo. Kenapa bisa 2? Yang pertama di Baghdad, setelah Baghdad dihancurin sama orang Tartar pada tahun 1258, dihancurin seluruh kotanya, semua peradabannya dimusnahkan, maka pindahlah mereka ke Kairo. Maka lanjutnya di Kairo. Nah, Utsmani di mana? Utsmani cuma satu di Istanbul, tempat yang kita sekarang berdiri. Nah, ini museum tentang periode-periode ini. Kalau digabungkan dengan kemudian salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada 5 episode itu, aku nubuwatu fikum masyaallah, aku sumayat korwa ya dan saya akan ada masa kenabian di tengah kalian dan Allah angkat kalau Allah mau, sudah selesai. Lalu kemudian sumatakun khilafatan ala minhaj nubuwah. Kemudian akan datang khilafah atas manhaj kenabian. Sudah selesai? Sudah selesai. Sumatakun umulkan adon. Lalu kemudian muncul yang namanya pemerintah yang bersifat menggigit syariat. Masih ada yang menggigit syariat sekarang? Sudah selesai. Lalu sumatakun umulkan jabariyah. Jabariyah itu bahasa Arabnya dewi, sesungguhnya sendiri. Pokoknya apapun sekali ini diktator. Nah, setelah itu baru sumatakun khilafah ala minhaj nubuwah. Muncul lagi khilafah yang berlandaskan atas manhaj nabi seperti yang nomor 2. Berarti kan episode berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kata para sahabat, dulu kita baru episode pertama baru sama Rasul, sekarang sudah tinggal 1 episode lagi. Paham ya? Nah, jadi kita lihat semua ini peninggalan semuanya, mulai dari kemudian masanya Khulafaur Rasyidin, kemudian masanya Abbasiyah dan seterusnya. Yang Quran kemarin kita lihat di Madinah, dibandingkan di sini nggak ada apa-apa. Nah, di sini dikumpulin semuanya. Kalau nggak percaya, coba kita lihat. Yang saya bilang kemarin, ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dia memberikan firman untuk kemudian pengangkatan Gennadius Solerus untuk jadi patriknya orang-orang Ortodoks misalnya. Nah, ini firmannya Sulaiman Al-Qanuni. Kepres lah kira-kira gitu. Bukan kepres, apa ya? Peraturan presiden. Perpu. Peraturan khalifah. Namanya firman. Nah, ini turahnya Sulaiman Al-Qanuni. Turah itu stempelnya. Nah, ini kemudian isi firmannya apa? Gitu. Jadi ternyata orang-orang HAM bilang pertama kali dokumen HAM itu ditemukan di mana? Ketika Al-Fatih memberikan pada orang-orang Bosnia.
tentang kebebasan beragama, tentang kemudian hak asasi manusia dan seterusnya. Jadi jangan ajarin Islam. Jadi Islam udah mulai jauh lebih dulu. Insya Allah kita menghargai nyawa manusia itu sangat tinggi sekali. Makanya di dalam Al-Quran tuh Allah tidak membedakan orang kafir dan muslim, tapi Allah katakan satu orang yang kemudian terbunuh itu seperti merusak seluruh dunia, dan menyelamatkan satu orang seperti menyelamatkan seluruh dunia. Jadi Anda nggak usah menyelamatkan seluruh dunia, Anda cukup menyelamatkan satu orang saja sebenarnya. Islam itu gampang banget, nggak usah dikasih hidayah pada semua orang. Satu orang jika kita kasih hidayah, insya Allah itu sudah baik daripada seluruh dunia. Jadi gitu ya, ini namanya firman. Saya cuma menunjukkan aja. Jadi dari dulu ini sudah tertulis. Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Utsmani yang paling banyak tertulis. Nah, jadi kalau Umayyah tertulisnya dikit, Abbasiyah tertulisnya dikit, maka yang paling banyak kemudian literasinya adalah Utsmani. Sayangnya belum diterjemahkan banyak. Ada dalam arsip-arsip mereka. Termasuk arsip-arsip mereka adalah salah satunya mereka ada catatannya orang Jawa pergi haji kehilangan dompet, nggak bisa pulang. Yang tanggung jawab siapa coba kalau sekarang? Diri sendiri. Tanggung jawab siapa? KJRI. KJRI emang mau tanggung jawab kalau misalnya duit kita hilang terus mau dibayar? Enggak, ngasih surat pulang. Nah, surat pulang dan sebagainya. Tapi tiketnya segala macam belum tentu ada kan. Nah, di masa Islam kata Rasulullah, kalau ada orang yang nggak punya, ada orang kemudian nggak bisa nikah, ada orang kemudian perlu segala sesuatu dan dia nggak punya ahlinya, saya adalah ahlinya. Maka pemimpin itu berfungsi sebagai penanggung jawab. Maka khalifah itu menggantikan kemudian ongkosnya untuk pulang. Itu tercatat. Ada orang Jawa kehilangan dompet, lalu kemudian diganti oleh khalifah. Khalifah ngurusin remeh-temeh banget itu kan ya. Orang hilang dompetnya diurusin. Aceh ketika kemudian mau diserang sama Belanda itu ditandatangani. Portugis ya, Portugis bukan, Belanda kayaknya awal deh. Jadi ketika Belanda sekitar tahun 1000 ya ini perang Sabi itu kan dengan Belanda. Nah jadi perang Sabi itu kemudian Khalifah menandatangani agar kapal-kapal Utsmani pergi ke Aceh untuk menjaga Aceh. Itu ditandangin di Utsmani. Jadi kalau kita kemudian mau mengingkari semua itu ya kita sebenarnya siapa yang nggak belajar sejarah gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Kalau mau lebih gampang lagi gini, saya sering bilang orang Felixio anti Pancasila misalnya kata orang. Gampangnya gini aja deh, ada nggak yang bisa mengartikan sila keempat? Kalau ada hebat. Kalau ada orang Indonesia bisa mengartikan sila keempat dengan bahasa Indonesia hebat. Kemakmuran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Oke, kerakyatan itu bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Rakyat. Ro'iyah itu kan yang diurusi. Ro'in pemimpin, Ro'iyah yang diurusin kerakyatan. Oke, yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah artinya apa? Ayo susah. Nggak mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau buka kamus hikmah tanya kebijaksanaan. Masa jadi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Hikmah itu cuma bisa diartikan dengan bahasa Arab. Nah itu apa? Pemimpin yang menerapkan Islam itu hikmah. Jadi pemimpin yang menerapkan Islam itu hikmah. Makanya dalam bahasa Arab hakim namanya. Hakim itu penguasa. Bahasa Turki juga sama hakim. Cuman bahasa kita hakim jadi pemutus perkara. Nah lebih bagus orang Makassar. Orang Makassar kenal Pak Kadi. Pak Kadi siapa Pak Kadi? Kodi. Memberikan hukum. Memberikan keputusan itu kadi. Di bahasa Arabnya qadi. Nah, qadi itu hakim. Kalau hakim itu penguasa, pemimpin. Itu al-hakim. Nah, itu karena al-hakim punya al-hakim punya hikmah. Jadi paham ya? Jadi nggak mungkin mengartikan Pancasila tanpa Islam, mustahil. Kan? Jadi jangan bilang kita yang anti Pancasila. Sebenarnya siapa yang anti Pancasila sebenarnya? Kan? Di gedung sini Masjid kita Sokolo. melihat interior masjid nomor 2 terbaik di Istanbul. Jadi kerjaan. Jadi gini ceritanya. Saya sudah pernah cerita tentang Mihrimah kan ya pagi-pagi. Nah, kan Mimar Sinan suka sama Mihrimah, ya kan ya. Tapi kan tidak jadi tidak kelakon. Akhirnya dia bangun 2 masjid. Nah yang kelakon sama Mihrimah siapa? Namanya Rustem Pasha. Rustem Pasha itu panglimanya Sulaiman Al-Qununi. Rustem Pasha nikah sama Mihrimah. Terus Mimar Sinan disuruh buat masjid Rustem Pasha. Kira-kira kesel gak dia? Dia kesel banget. Bete, maka dia buatin masjid jelek banget. Aduh, marah. Yang kita lihat di Eminonu itu kan masjid nggak kelihatan di antara yang lain. Coba bandingkan dengan Sulaimaniyah, bandingkan dengan Syahzadeh, bandingkan dengan Mihrimah jauh. Jadi dari luar tuh ini apa nih cuma begini terus cuma menara itu aja terus. Tapi akhirnya dia tobat. Akhirnya dia buatin di dalamnya itu indah sekali interiornya. Nah setelah Mimar Sinan bangun Rustem Pasha, dia bangun lagi Sokolo Mehmet Pasha. Nah Sokolo Mehmet Pasha ini juga ceritanya keren. Antara kemudian Hagia Sophia dengan kemudian masjid kemudian Fatih kan ya, itu kemudian
tidak ada banyak masjid di situ, padahal itu populasi orang-orang Kristen. Maka kita bangun satu tengah-tengah masjid di situ di populasi orang Kristen. Nah, itulah Sokolo Muhammad Pasha. Nah, maka ketika dia bangun itu, dia bangun dengan arsitektur yang lebih baik, dia menunjukkan keindahan Islam, sekaligus dia bagus bangun interior yang sama bagusnya dengan Rustem Pasha. Nah, Rustem Pasha sekarang nggak bisa dilihat, maka kita sekarang lihat Sokolo Muhammad Pasha. Thank you.